Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlifiha Ali dari kelas C Akuntansi. Kali ini saya akan menjelaskan regresi sederhana. Judul penelitian yang saya ambil yaitu pengaruh risiko keuangan terhadap perataan laba pada perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2014 sampai 2018. Judul penelitian ini pada tahun 2020. Bab 1, pendahuluan. Rumusan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah risiko keuangan berpengaruh terhadap perataan laba pada perusahaan farmasi yang terdaftar di BI selama tahun 2014 sampai 2018. Tujuan penelitiannya. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh risiko keuangan terhadap perataan laba pada perusahaan farmasi yang terdaftar di BI selama tahun 2014 sampai 2018. Bab kedua yaitu kajian teori, yang terdapat hipotesis penelitian. Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya harus diuji secara empiris. Hipotesis penelitian tersebut yaitu risiko keuangan berpengaruh perataan laba pada perusahaan farmasi yang terdaftar di BI selama tahun 2014 sampai 2018. Bab ketiga yaitu metode penelitian. Jenis penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif, yaitu menganalisis adanya pengaruh antara variabel yang satu dengan yang lainnya. Untuk desain penelitian, pada variabel X yaitu risiko keuangan terhadap variabel Y yaitu perataan laba. Berikut variabel penelitian. Variabel penelitian merupakan segala sesuatu yang memiliki variasi yang digunakan sebagai objek penelitian. Variabel penelitian terbagi menjadi dua jenis, yaitu variabel dependen atau variabel terikat dan juga variabel independen atau variabel bebas. Dinamakan variabel bebas karena variabel ini memang bebas. Maksudnya adalah dapat berdiri sendiri tanpa dipengaruhi oleh variabel lainnya. Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Oleh sebab itu, variabel terikat juga dikatakan sebagai variabel terpengaruh. Variabel terikat biasanya terletak di akhir judul suatu penelitian. Dan pada penelitian kali ini, variabel bebas yaitu risiko keuangan dan variabel terikat yaitu perataan laba. Berikut adalah definisi operasional variabel. Pada tabel definisi operasional variabel terdapat 4 kolom, yaitu jenis variabel, definisi variabel penelitian, indikator variabel, dan skala ukur. Pada jenis variabel X yaitu risiko keuangan menjelaskan bahwa risiko keuangan merupakan suatu tambahan risiko bagi pemegang saham biasa yang diakibatkan oleh pengguna leverage keuangan. Indikatornya yaitu total hutang per total aset. Skala ukurnya itu rasio. Jenis variabel yang kedua atau variabel Y-nya adalah perataan laba. Perataan laba adalah pengurangan fluktuasi laba dari tahun ke tahun dengan memindahkan pendapatan dari tahun-tahun pendapatan tertinggi ke tahun yang kurang menguntungkan. Indikatornya adalah CV delta I per CV delta S. Skala ukurnya adalah rasio. Berikut adalah populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan dari variabel yang menyangkut masalah yang diteliti. Dan sampel adalah sebagian untuk diambil dari keseluruhan objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi. Pada populasi penelitian kali ini adalah perusahaan farmasi yang terdaftar dari BI, yakni berjumlah 10 perusahaan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 8 perusahaan farmasi yang terdaftar di BI. Berikut adalah jenis atau sumber data. Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Secara umum, data terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui hasil pengolahan pihak kedua atau data yang sudah dipublikasi untuk menjelaskan gejala dari suatu fenomena. Yang kedua yaitu teknik pengumpulan data. Teknik yang dilakukan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi dalam penelitian ini berupa laporan keuangan seluruh perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang berkisar dari tahun 2014 sampai 2018. Berikut
Untuk analisis regresi sederhana adalah sebuah metode pendekatan untuk pemodelan hubungan antara satu variabel dependen dan satu variabel independen. Dan untuk teknik analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskripsi dengan pendekatan kuantitatif, dan analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear sederhana. Berikut adalah hasil statistik deskriptif. Variabel perataan laba atau pada variabel Y mempunyai nilai terendah atau minimum sebesar 223,8899 dan nilai tertinggi atau maksimum 138,3353. Adapun nilai rata-rata atau min pada variabel perataan laba yaitu sebesar min 6,720415 dengan nilai standar deviasi 47,52882. Nilai rata-rata perataan laba yang lebih kecil dibandingkan dengan nilai standar deviasi mengindikasikan bahwa nilai rata-rata tersebut bukan merupakan representasi yang baik untuk menggambarkan data perataan laba perusahaan, manufaktur, subsektor, farmasi selama periode pengamatan 2014 sampai 2018. Hal ini berarti rata-rata perusahaan yang diamati selama periode penelitian melakukan perataan laba di mana nilai rata-rata yang diperoleh berada di bawah angka 1, yaitu min 6,720415. Pada variabel risiko keuangan atau variabel X-nya yang diproyeknya dengan leverage mempunyai nilai terendah atau minimum 0,16 dan nilai tertinggi atau maksimum 1,030. Adapun nilai rata-ratanya pada variabel risiko keuangan yaitu sebesar 0,422000 dengan standar deviasi 0,220619. Nilai rata-rata variabel risiko keuangan yang lebih besar dibandingkan dengan nilai standar deviasi mengindikasikan bahwa nilai rata-rata tersebut merupakan representasi untuk menggambarkan seluruh data risiko keuangan pada perusahaan manufaktur subsektor farmasi selama periode pengamatan 2014 sampai 2018. Yang berikut adalah analisis regresi sederhana. Berdasarkan hasil pada tabel di atas, maka dapat disusun persamaan sebagai berikut. Y sama dengan min 20,76269 tambah 33,27554X. Interpretasi dari hasil analisis regresi di atas adalah nilai konstanta sebesar min 20,76269 tersebut merupakan nilai tetap, yang berarti bahwa perataan laba yang diamati selama periode penelitian apabila tidak terdapat pengaruh dari variabel bebas, maka nilainya adalah sebesar min 20,76269. Dan koefisien regresi variabel resiko keuangan X yang diproyeksinya dengan sebesar 33,27554, yang berarti bahwa setiap terjadi kenaikan perataan laba pada perusahaan manufaktur subsektor farmasi sebesar 1% dapat dipengaruhi oleh kenaikan variabel resiko keuangan sebesar 33,27554 kali. Yang berikut adalah uji hipotesis. Yang pertama, uji T. Berdasarkan tabel hasil pengujian yang telah dilakukan di atas, maka dapat diinterpretasikan nilai T hitung yang diperoleh untuk variabel resiko keuangan adalah sebesar 0,963710, yang berarti nilai tersebut lebih kecil dari nilai T 2,02439 dengan nilai probabilitas yang diperoleh sebesar 0,3413, yang berarti lebih besar dari nilai alfa 0,05, sehingga H0 diterima dan HA ditolak. Dengan demikian, pada tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa resiko keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap perataan laba pada perusahaan manufaktur subsektor farmasi selama periode pengamatan 2014 sampai 2018. Arah koefisien yang diperoleh yaitu positif, yang berarti ada kecenderungan terjadi laba ketika resiko keuangan perusahaan ikut meningkat. Yang kedua adalah koefisien terdeterminasi.
Berdasarkan hasil analisis pada tabel di atas, diperoleh nilai koefisien determinasi untuk model regresi yang diamati adalah sebesar 0,023857 atau sebesar 2,38%. Nilai ini berarti bahwa perataan laba yang diamati dapat dijelaskan oleh variabel resiko keuangan sebesar 2,38%. Sedangkan sisanya sebesar 97,62% dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel yang diamati dalam penelitian ini. Sekian penjelasan regresi sederhana dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.